people, selamat datang di channel YouTube bersama Sylvie di Belanda bersama saya Sylvie. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membuat meringue pops. Lollipop yang terbuat dari putih telur dan gula ini, selain membuatnya praktis, dia juga cocok untuk segala jenis acara. Di video kali ini saya juga akan mengajarkan caranya memvariasi desain hanya dengan menggunakan satu spout. Yuk kita mulai aja. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 4 putih telur, sedikit air jeruk nipis, 1 sendok teh vanilla ekstrak, 80 ml air putih. Gula pasirnya ini kita pakai 200 gram ditambah 80 gram. Pilih gulanya yang agak halus, tapi bukan gula bubuk ya, jadi gula pasir yang halus. Langkah pertama adalah membersihkan wadah dan whisk dari mixer itu sendiri. Langkah ini kita lakukan setelah wadah dan whisknya itu dicuci. Jadi ini sekarang kita bebaskan dari lemak dengan menggunakan air jeruk nipis atau cuka. Langkah ini penting karena kalau ada sisa lemak, meringuenya nggak akan jadi dengan sempurna. Pertama kita pisahkan putih telur dari kuningnya dulu. Nah ini saya kasih lihat karena penting banget untuk putih telurnya ini tidak tercampur dengan kuning telurnya. Jadi jangan sampai kena setetes pun. Karena ini adalah salah satu yang bisa membuat meringue ini gagal nantinya. Mula-mula kita mixer dengan kecepatan rendah untuk mengurai putih telurnya, kira-kira 1-2 menit gitu. Lalu kita bisa mulai mendidihkan gulanya. Ini gula yang 200 gram, kita campurkan dengan air 80 ml. Kita aduk untuk memastikan tidak ada gula yang tertempel. Nah ini putih telurnya bisa kita tambahkan 1/4 sampai 1/2 sendok teh air jeruk nipis. Air jeruk nipis ini bisa digantikan dengan cuka atau cream of tartar. Fungsinya adalah menstabilkan kocokan putih telur nantinya. Lalu mixernya kita bisa naikkan kecepatannya menjadi kecepatan sedang. Dan gula yang 80 gram bisa kita masukkan sedikit demi sedikit. Kira-kira 1 sendok teh setiap kali memasukkan gitu ya. Setelah gulanya nanti ini habis, kecepatan mixer bisa kita tambahkan menjadi kecepatan tinggi. Biasanya waktu larutan ini mendidih akan pas bersamaan dengan putih telurnya mengembang soft peak. Suhu larutan gula yang kita cari adalah berkisar antara 110 sampai 115 derajat Celcius. Bisa kita pakai bantuan termometer untuk mengukur suhunya. Tapi kalau nggak punya termometer nggak masalah, biarin aja dia mendidih stabil gitu ya dengan api sedang di atas kompor. Kalau kocokan putih telur dan gulanya udah soft peak, mengembang gitu, tapi belum terlalu kaku, ini larutan gulanya bisa kita tuang perlahan-lahan. Jadi pastikan aliran menuangnya itu kecil sekali. Kita lakukan sampai larutan gulanya habis. Kalau larutan gulanya sudah kita tuang habis, kita bisa tambahkan ekstrak. Di sini saya pakai vanilla ekstrak, bisa juga pakai lemon ekstrak, strawberry extract, terserah ya, suka-suka. Tentunya suhu meringue pada saat ini sangat-sangat panas. Nah ini kita harus tunggu sampai dia mencapai suhu ruang. Kalau nggak sabaran kayak saya, bisa pakai bantuan es batu yang dibungkus dengan kain lap kayak gini dan ditempel-tempelkan di dinding wadah mixer dari luar kayak gini. Kira-kira butuh waktu 5-10 menit untuk meringue ini mencapai suhu ruangan. Kalau udah mencapai suhu ruang, meringue ini bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Untuk 3 desain yang saya mau kasih lihat di video kali ini, saya bagi meringuenya menjadi 3 bagian. Ini nggak terlalu rata ya. Yang jelas saya warnain pink, biru toska, dan ungu. Pewarnanya saya pakai gel. Penting banget untuk memakai pewarna yang berbahan dasar bukan air, karena air ini yang nanti membuat meringuenya setelah dipanggang tidak kering. Jadi di permukaannya nanti bakal lengket-lengket gitu ya. Setelah diwarna,
Saya masukkan di kantong segitiga. Lalu saya juga nyiapin satu kantong segitiga yang lain yang sudah diberi spout. Ini saya pakai spout drop flower. Nah, ini yang saya mau kasih lihat di sini. Bisa banget kalau pengen bikin meringue pop dengan 3 desain yang berbeda, tapi dengan satu spout aja gitu ya. Kita siapkan loyang yang akan kita pakai untuk memanggang. Jadi kita alasi dengan baking paper. Bagian ujung-ujungnya ini kita rekatkan dengan sedikit merengnya, biar dia nggak geser kemana-mana sewaktu kita menghias sedotannya. Pastikan ujung spoutnya ini kita sering lap pakai tisu yang agak basah sedikit supaya desainnya nanti lebih kelihatan. Nah, ini bisa pakai macam-macam ya. Di sini saya pakai sedotan dari kertas. Ini cukup aman karena meringue ini nanti dibakar di suhu yang rendah. Bisa juga pakai stick es krim yang dari kayu itu. Atau tusukan sate yang agak tebal juga bisa. Ini saya mulai dengan warna pink dulu. Baru nanti saya lanjut dengan warna biru dan warna ungu. Ini saya pakai 3 desain berbeda. Yang satu adalah desain swirl, jadi kayak lollipop biasa gitu. Terus saya juga pakai desain ekor putri duyung. Dan yang satunya adalah loli yang warna-warni. Nah, kalau setelah membuat loli, kita masih ada sisa adonan meringue. Bisa kita spout di baking papernya gitu aja. Ini bisa menjadi meringue cookies atau dalam bahasa Indonesianya disebut sumpjes yang diambil dari bahasa Belanda schaumpies ya. Kalau kita mau ganti warna lain, tentu saja spoutnya ini kita cuci dan keringkan. Nah, kalau cuma pakai satu spout gini yang nantinya bakal dipakai buat gantian, ini yang diperlukan cuman sedikit pintar-pintar mengatur desainnya aja gitu ya. Kita memulai dengan warna apa gitu biar nggak bolak-balik untuk nyuci spoutnya. Lanjutkan untuk membuat desain loli dengan warna biru dan ungu, atau tentu saja warnanya tergantung selera masing-masing. Kalau suka juga bisa kita kasih sprinkle. Di sini untuk ekor putri duyungnya saya kasih sprinkle. Meringue pops dan cookiesnya bisa kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di suhu 100 derajat Celcius selama 1-2 jam. Ini untuk cookiesnya biasanya makan waktu sekitar 1 jam, itu nanti bakal udah kering. Dan untuk lolisnya butuh waktu sekitar 2 jam. Biasanya cookiesnya saya angkat bareng dengan lolisnya, karena kan suhu pemanggangannya ini nanti cukup rendah ya, jadi nggak terlalu bermasalah. Sekian video hari ini, video meringue pops yang cocok untuk segala acara dan bikinnya lumayan mudah. Semoga kalian berhasil mencobanya di rumah. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.